Gila ya, selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingatkah teman-teman dengan artis Lucy Daiva, yaitu seorang artis murtadin yang sempat menghebohkan dunia maya? Lucy Daiva ini mantap dengan agamanya yang baru, dikarenakan Lucy Daiva ini sempat bertemu dengan Yesus di dalam mimpi dan di dunia nyata. Kenapa ia memilih untuk keluar dari agama Islam? Dikarenakan ia mengaku sempat bertemu Yesus di dalam mimpi dan dunia nyata. Dan dilansir dalam fifa.co.id, ia juga telah dijamah oleh Yesus. Sejak saat itu, ia mantap untuk pindah agama. Diduga telah menistakan agama Islam. Di dalam sebuah videonya, Lucy Daiva ini pernah mengatakan dia telah dibodohi dengan sholat yang selama ini ia lakukan. Sholat yang selama ini dia lakukan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, kecuali hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim saja. Maka dari itu, Lucy Daiva ini mantap pindah agama menjadi Kristen dikarenakan dua faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, dia sempat bertemu Yesus di dalam mimpi dan di dunia nyata. Yang keduanya, Lucy Daiva ini mengatakan telah dibodohi dengan sholatnya. Dan untuk menyingkat waktu, kita simak saja videonya. Bertanya-tanya, gila ya, selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya, Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya, Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucia. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu, nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Isa alaihi. Subhanallah teman-teman ya, apa yang diungkapkan oleh Lucy Daiva ini memang atas ketidaktahuannya sama sekali tentang makna tahiyat tersebut, atau memang sengaja ingin mengolok-olok agama Islam. Yang tadi Lucy Daiva ini mengatakan bahwa di dalam sholatnya tidak ada manfaat sedikit pun kecuali untuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim saja.
Jelas-jelas teman-temannya di dalam makna tahiyat tersebut itu suatu penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita selaku umatnya. Karena di dalam makna ayat tersebut diawali at-tahiyatu lillah, yaitu suatu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu diiringi dengan doa-doa kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dan ini juga teman-temannya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang makna dari tahiyat tersebut. Kita simak videonya. Sebelum salam, perhatikan. At-tahiyatu lillah wassalawatu wassalimat wassalawatu wattayyibat. Nabi dalam tahiyat mengucapkan semua penghormatan hanya milik Allah, kebaikan dan pujian juga hanya milik Allah. Saya tidak layak untuk merasa dihormati atau tidak layak untuk merasa dipuji. Tiba-tiba dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena engkau tidak pernah merasakan mendapatkan kehormatan, tidak pernah merasa ingin dipuji walaupun banyak sekali kebaikanmu, maka orang seperti ini, Assalamu alayka, saya berikan salam untukmu. Salam itu bisa kedamaian, keselamatan, ketentraman, kenyamanan hidup. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah wa barakatuh, dan keberkahan dalam kehidupan. Kata Nabi, ya Allah tolong jangan cuma saya saja. Assalamu alayna, berikan juga untuk kami keseluruhannya. Wa ala ibadillah sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti konsep tadi, yaitu orang-orang yang tidak pernah merasa ingin dihormati dalam hidupnya kecuali menjadikan semua karena Allah. Orang-orang yang merasa tidak ingin dipuji kecuali ikhlas karena Allah. Tahiyat mengajarkan pada kita dalam hidup lakukan semua karena Allah. Udah nggak usah mikirin dunia, dunia ngikutin. Anda kerja, kalau Anda benar tahiyatnya lillah, kerjaan karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, ibu rawat anak karena Allah, Anda nerima tamu karena Allah. Anda nerima tamu kan suka bikin makanan kan, bikin minuman ya, tamunya mau datang itu kan, masya Allah. Saya mau tanya, Anda bikin makanan dan jamuan itu karena tamunya mau datang atau karena Allah? Jujur. Oh. Ya, awas, hati-hati tuh. Jadi kalau Anda benar tahiyatnya, udah hindari segala hal yang tidak terkait dengan apa yang kita butuhkan. Anda bisa lakukan itu, maka kata Allah hidup Anda akan tenang. Karena manusia tenang itu manusia yang tidak pernah mengharapkan apapun dari orang lain. Nyaman, nggak ada keterkaitan. Lewat, kok dia belum responnya sama saya. Capek orang begitu tuh hidupnya. Ya, susah gitu. Ya, jadi karena itu, hadirkan nilai ini dalam kehidupan, maka kalau sudah seperti itu, enak. Karena itulah kita katakan benar, asyhadu an la ilaha illallah. Memang cuma Allah yang konsepnya benar. Saya bersahadat bersaksi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai dengan ujungnya. Kalau sudah seperti itu, maka mulai tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai sini redaksi di hadisnya. Ya, tidak ada tambahan wa barakatuh ya. Dan kalau saya pribadi berpendapat tentang narasi yang diungkapkan oleh Lucy Daifa tadi sengaja ingin memperolok-olok agama Islam. Karena orang mukmin sejati tidak akan mungkin berkata demikian teman-temannya. Sejatinya sholat adalah tempat pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini suatu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Dan tidak mungkin kita sebagai seorang muslim berpendapat bahwa kita dibodohi dengan sholat tersebut apabila sholat tersebut telah melekat di hati kita, yaitu sebagai mukmin sejati. Dan saya yakin perkataan dari Lucy Daifa ini sengaja ingin merusak dan mengobok-obok agama Islam. Sejatinya Lucy Daifa ini hanyalah seorang Kristen yang ingin merusak agama Islam dari dalam dan mengaku-ngaku sebagai seorang muslim. Jadi untuk teman-teman semua, lebih berhati-hati lagi dengan narasi-narasi yang seperti ini yang sengaja ingin menghancurkan agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.